Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Intan Nurmila Dewi. Saya Dwi Yuliandriani. Saya Angelica Vida Andariesta. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang studi kasus audit kepatuhan yang terjadi pada perusahaan X. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi pada perusahaan X. Perusahaan X merupakan salah satu perusahaan properti yang ada di Indonesia. Pada tahun 2016, perusahaan X disinyalir melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan berupa manipulasi penjualan kafling siap bangun sebesar 732 miliar rupiah. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya pendapatan secara tajam. Pada kasus ini diperkuat karena tidak ditemukan surat perjanjian pengikatan jual beli. Kasus ini terjadi disinyalir karena untuk meningkatkan investasi pada perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi Yuliandriani. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan kasus dengan materi audit kepatuhan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bukti audit. Nah, apa sih bukti audit itu? Jadi, bukti audit yaitu segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan, apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriterianya yaitu meliputi kecukupan, kesesuaian, dan keandalan bukti audit. Nah, di sini itu kecukupan dilihat dari ukuran dan kuantitas bukti. Sedangkan kesesuaian adalah ukuran kualitas bukti, dan yang terakhir yaitu keandalan, yaitu dipengaruhi dari sumber dan sifat di mana bukti tersebut diperoleh. Memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan dari audit itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis dari bukti audit. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, prosedur analitis, dokumentasi, tanya jawab, observasi, dan pengerjaan kembali. Dan yang terakhir yaitu bukti dari spesialis. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu analisis keterkaitan kasus dengan materi audit kepatuhan, yaitu mengenai bukti audit. Nah, di sini itu PTX yang kasusnya sudah dijelaskan tadi bahwa PTX di sini telah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan atau LKT pada tahun 2016. Di sini diketahui bahwa PTX itu melakukan penjualan fiktif, di mana mereka mencatat penjualan kafling siap bangun dengan nilai gross sebesar 732 miliar. Nah, hal ini tentu saja menyebabkan pendapatan perusahaan meningkat tajam. Nah, PTX ini juga mengakui pendapatannya menggunakan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Mungkin perusahaan ini menaikkan pendapatan dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jika profitabilitas perusahaan naik, maka harga jual saham pun akan naik. Di sini jika harga jual saham naik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya di perusahaan ini. Kemudian di sini PTX saat dilakukannya audit oleh auditor eksternal, mereka tidak mengungkapkan perjanjian jual beli tersebut. Namun anehnya di sini auditor juga tidak menanyakan keberadaan surat perjanjian jual beli tersebut. Selanjutnya, setelah laporan keuangan tersebut diterbitkan dan diperiksa kembali oleh OJK, ternyata mereka melakukan kesalahan, yaitu memasukkan penjualan fiktif di dalam laporan keuangan tersebut.
Nah, di sini auditor dianggap lalai dan kurang teliti dalam mengaudit laporan keuangan tersebut. Nah, selanjutnya PTX dinyatakan bahwa mereka menerbitkan laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sini PTX dianggap tidak memenuhi kriteria-kriteria dalam pengumpulan bukti audit. Nah, kriteria tersebut mencakup ada kecukupan, kesesuaian, dan keandalan bukti audit. Nah, kecukupan sendiri itu di sini auditor kurang di dalam pengumpulan bukti audit. Nah, jadi kualitas bukti audit PTX itu dinilai kurang memadai, sehingga seharusnya bukti auditnya itu dapat diperbanyak lagi. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian. Nah, di sini dalam penyajian laporan keuangan tahunan, PTX dianggap tidak menampilkan keadaan yang sesungguhnya karena di sini mereka mencantumkan penjualan fiktif. Nah, sedangkan penjualan fiktif merupakan penjualan yang tidak dapat diketahui kebenarannya. Nah, berarti di sini kualitas dari bukti audit yang didapatkan auditor itu dinilai tidak relevansi untuk mendukung kesimpulan dari auditor. Dan yang terakhir yaitu keandalan. Nah, di sini bukti audit dinilai tidak handal karena sumber bukti auditnya tidak mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya. Dan di sini pihak auditor juga dinilai kurang teliti atau kurang handal karena tidak melakukan konfirmasi dengan pihak eksternal untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Selanjutnya, kita akan membahas terkait analisis kasus PTX dengan Good Corporate Governance atau GCG. Sebelum kita masuk ke analisis, penting untuk kita mengetahui apa sih itu GCG atau Good Corporate Governance itu. Nah, jadi GCG atau Good Corporate Governance adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah atau value added bagi para pemangku kepentingan. Nah, GCG ini mampu mendorong pola kerja manajemen yang bersih, profesional, dan transparan. Nah, di dalam GCG ini terdapat 5 prinsip yang biasa disingkat menjadi tarif. Nah, yang pertama itu adalah T atau transparansi. Yang kedua adalah A, accountability, dan singkatan yang ketiga adalah R atau responsibility. Yang keempat adalah I atau independensi, dan yang terakhir adalah F atau fairness. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis kasus PTX dengan Good Corporate Governance. Jadi, PTX ini ternyata melakukan fraud atau kecurangan. Nah, kecurangan yang dilakukan ini yaitu dengan memanipulasi penjualan kafling siap bangun, di mana tidak terdapat surat perjanjian pengikatan jual beli atau PJBB di tahun 2016. Kemudian, dari analisis ini terlihat bahwa data dari PTX ini tidak akurat. Dan juga karena data yang tidak akurat ini, maka informasi keuangan perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu tentang transparansi, dan yang kedua yaitu tentang accountability. Nah, selanjutnya kita akan membahas ternyata PTX ini melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan. Nah, yang pertama, ternyata PTX ini melakukan pelanggaran terhadap UU tentang pasar modal yang berhubungan juga dengan peraturan tentang pengujian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang berhubungan juga dengan PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas real estate. Sehingga dari adanya pelanggaran ini dapat terlihat adanya ketidaksesuaian dengan
prinsip good corporate governance, yaitu tentang responsibility atau pertanggungjawaban. Selanjutnya, ternyata diketahui juga bahwa direktur dan direktur utama dari PTX ini juga melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak independen karena terbukti melakukan pelanggaran sehingga harus mempertanggungjawabkan kesalahan penyajian laporan keuangan PTX per 31 Desember 2016. Dari kasus ini terlihat bahwa perusahaan PTX ini tidak sesuai dengan prinsip good corporate governance tentang independensi. Nah, jadi setelah kita bahas tadi, dari analisis perusahaan PTX ini terhadap good corporate governance, ternyata perusahaan ini tidak sesuai dengan 4 prinsip good corporate governance. Yang pertama tentang transparency, yang kedua tentang accountability, yang ketiga tentang responsibility, dan yang terakhir tentang independensi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.